Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Virologi akan menampilkan video praktikum kami dengan judul penanganan dan pengiriman spesimen untuk pemeriksaan virologi. Selamat menyaksikan. Pengambilan dan pengiriman spesimen swab nasofaring dan orofaring. Peralatan dan bahan habis pakai yang disiapkan: full box berisi media transport kurus, 2 jenis aplikator swab yaitu flock swab untuk swab nasofaring, swab dacron untuk swab orofaring, parafilm secukupnya, headlamp atau senter, spatel lidah steril, gunting steril, kantong plastik klip dengan absorben, antiseptik alkohol 70%, styrofoam cuprak, NaCl 0,9% steril, full box yang berisi VTM di atas styrofoam cuprak, dan ice gel untuk menjaga suhu 2-8 derajat Celcius. Pengambilan spesimen swab nasofaring dan orofaring dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan yang terlatih. Gunakan APD standar biosafety level 3 meliputi masker N95, kacamata atau google, face shield, hazmat, handscoon, sepatu boots, dan lampu kepala. Lakukan tindakan aseptik dengan melangkah cuci tangan dengan sabun atau hand scrub sebelum dan sesudah tindakan. Petugas memberi salam, memperkenalkan diri, dan memastikan identitas pasien, KIE mengenai tindakan yang akan dilakukan. Petugas mengisi formulir PDP atau ODP COVID-19, formulir penyelidikan epidemiologi, dan inform konsen dengan benar. Siapkan alat dan bahan di atas troli, tulis identitas pasien dan kode nomor pasien pada label spesimen dengan benar. Tulis identitas dan kode nomor spesimen pada kayu cut dengan marker atau ballpoint jika label barcode tidak tersedia. Posisi pasien duduk dengan kepala menengadah dan petugas duduk di depan pasien dengan posisi sama tinggi. Pastikan tidak ada obstruksi pada kedua lubang hidung. Pastikan cara memegang tangkai swab dengan benar untuk mencegah cedera pada pasien. Hindari cara memegang swab seperti ini karena akan mencederai pasien. Tangan kanan petugas melakukan swab nasofaring, sedangkan tangan kiri digunakan untuk fiksasi kepala. Masukkan swab secara perlahan ke dalam lubang hidung, menyusuri lantai hidung ke arah septum nasi sampai terasa tahanan. Panjang tangkai swab yang masuk kurang lebih setengah sampai dengan 3/4 jarak lubang hidung dengan telinga. Arah tangkai swab saat masuk lubang hidung menuju nasofaring tidak mengarah ke atas atau ke arah mata. Putar tangkai aplikator swab sebanyak 1-2 putaran lalu dikeluarkan secara perlahan. Selanjutnya dilakukan swab dengan cara yang sama ke lubang hidung lainnya untuk meningkatkan positivitas. Swab dapat mencapai nasofaring biasanya ditandai dengan tahanan dan pasien mengeluarkan air mata. Ujung swab dimasukkan ke dalam medium transport yang sudah dibuka secara aseptik. Gunting dibersihkan dengan alkohol setiap kali sebelum dan setelah digunakan. Tangkai swab dipotong dengan cara mematahkan atau dengan gunting sedemikian hingga hindari tumpahan atau cipratan. Lalu tutup rapat tabung VTM, selalu lakukan tindakan aseptik dengan alkohol pada setiap tahapan proses. Posisi pasien dan petugas sama dengan pengambilan spesimen nasofaring, siapkan spatel lidah dan swab. Pasien posisi duduk dan sedikit menengadah, diminta membuka mulut untuk melihat orofaring dengan bantuan spatel lidah. Petugas perlu mengantisipasi resiko timbulnya refleks batuk, muntah, dan refleks
vagal. Swab dimasukkan secara perlahan sampai mencapai dinding faring posterior. Pastikan ujung dan tangkai swab tidak menyentuh bagian mulut yang lain seperti uvula, lidah, dan gigi. Kemudian ujung swab dimasukkan ke dalam medium transport. Lakukan tahapan yang sama seperti spesimen swab nasofaring. Tabung spesimen yang sudah tertutup dililit parafilm untuk mencegah kebocoran saat pengiriman. Kemudian tabung spesimen dililit dengan tisu absorban dan masukkan ke dalam plastik klip. Pastikan tabung spesimen dan plastik klip sudah terisi identitas pasien dan kode spesimen yang sesuai dengan formulir. Hindari menggabungkan spesimen lebih dari satu pasien ke dalam plastik klip yang sama untuk menghindari cross-kontaminasi. Segera masukkan tabung spesimen ke dalam cool box suhu 4-8 derajat Celcius, tidak dibekukan bila tidak segera dikirim ke laboratorium. Pastikan disertai dengan formulir yang benar dan jaga suhu cool box selama transport ke laboratorium. Lakukan tindakan aseptik 6 langkah cuci tangan dengan sabun atau hand scrub setelah melakukan tindakan. Gunakan APD selama pengiriman spesimen. Serahkan spesimen kepada petugas Laboratorium Mikrobiologi Klinik RSUP Sanglah. Itulah tadi video praktikum dari kelompok 6 mengenai penanganan dan pengiriman spesimen untuk pemeriksaan virologi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.